Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Kak Kevas, Kak Sofia, dan semua pengurus, Kak Hiskia juga sini ya. Buat kesempatannya, saya dihubungi untuk membawakan renungan hari ini. Temanya hari ini tentang upgrade diri. Mungkin boleh PowerPoint-nya? Ya, upgrade. Kenapa kita perlu di-upgrade ya, gitu ya? Apa itu upgrade ya? Yuk coba lanjut yuk. Kondisi apa sih yang perlu di-upgrade gitu ya? Kalau saya bilang karena belum sempurna, makanya perlu di-upgrade. Karena kesempurnaan itu nggak membutuhkan tambahan. Misalnya kalau makanan udah enak nih, kita nggak perlu tambahan garam. Nanti bisa jadi keasinan gitu ya. Atau dia sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna nggak perlu ditambahkan lagi. Contoh lukisan Mona Lisa. Siapa yang bisa tambahkan lagi biar jadi lebih sempurna? Bisa merusak karya itu gitu ya, karena dia sudah sempurna. Tacap, kalau kami di dunia bangunan misalnya kayak gini, wah itu jelek tuh bergelombang, tolong ditacap deh, dirapin biar bagus semua seperti itu, karena dia belum sempurna. Apalagi tuh poles, kalau cewek-cewek yang udah cakep jangan ditambah lagi make up ya, itu jadi kayak badut gitu kan, sudah sempurna gitu soalnya ya. Apalagi saran, nggak perlu dikritik lagi, nggak perlu kasih saran, karena dia sudah sempurna. Jadi kenapa kita perlu di-upgrade? Apakah kita sini semua manusia yang sempurna? Kita semua belajar teman-teman. Kita beri slide berikutnya tentang upgrade diri. Apa arti kata upgrade diri? Kalau saya cek dari internet lihatnya, proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, karakter maupun kesejahteraan secara keseluruhan, agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Saya garis bawahi ada kata-kata proses berkelanjutan, terus secara keseluruhan, lalu perubahan zaman dan menjadi versi terbaik. Kenapa kita perlu proses berkelanjutan secara keseluruhan? Untuk kita bisa menghadapi perubahan zaman dan kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya dapat pesan dari pengurus di sini, kalau kita investasi katanya kepala ke atas. Maksudnya apa ya Kak? Ada yang tahu nggak? Kenapa tuh kepala ke atas? Oh berarti saya nggak boleh beli baju yang bagus, saya cuma boleh beli kacamata, topping bagus gitu ya, atau beli kain cewek anting gitu. Apa itu maksudnya? Saya juga pernah dengar bahasa ini, kalau kita investasi dari leher ke atas. Artinya teman-teman, apa sih istilah leher ke atas gitu ya? Yang paling besar ada otak kita gitu ya. Investasi buat pendidikan, investasi buat segala hal yang bisa mengisi masa depan Anda dengan lebih baik. Contoh, saya nggak punya uang Kak, saya nggak bisa kursus, saya nggak bisa kuliah mungkin. Tapi kita bisa punya handphone yang bisa nonton YouTube. Di YouTube itu kamu bisa pilih juga channel-channel yang baik buat kamu. Misalnya channel, cara bikin apa, cara mengembangkan diri bagaimana. Kamu juga bisa pilih khotbah-khotbah yang baik, yang benar. Itu semua untuk investasi kita kepala ke atas. Jangan kita investasi buat apa? Saya mau makan yang enak, makan di Haci Grill, makan di mana lagi? Di Kintan Buffet gitu misalnya. Makan lagi apa tuh? Yang di rooftop ya, ada makan tuh di rooftop tuh, kita bisa lihat Jakarta gitu kan. Boleh nggak? Ya terserah kalau kalian punya uang, tapi itu bukan investasi terbaik, karena habis kita makan pasti larinya ke toilet gitu kan nggak jauh ke toilet gitu kalau nggak lama ya sesekali sih boleh, bukan nggak boleh, tapi kita harus pilih investasi apa yang tepat buat kita gitu ya. Nah berikutnya kita mau belajar mengapa sih kita hari ini belajar dua hal. Mengapa kita perlu di-upgrade gitu. Yang pertama itu, mengapa kita perlu di-upgrade? Ya kenapa sih kita perlu di-upgrade? Ada dua hal penyebab kenapa kita perlu di-upgrade. Yang pertama, kondisi tetap. Maksudnya gimana Kak gitu ya? Kita ini berkembang, zaman itu selalu berkembang, selalu berubah, selalu terus berubah untuk mencapai yang lebih baik. Keadaan tetap itu akan bikin kita menjadi seperti downgrade. Padahal kita tetap nih ngapa-ngapain, tapi karena kita nggak mau berubah, kita bisa menjadi downgrade. Ada tiga hal yang bikin kita takut berubah. Yang pertama saya bilang stagnan atau takut berubah. Dia mau begitu aja. Yang kedua, melakukannya rutinitas biasa atau terkesan jadi akhirnya asal-asalan. Ya penting gue asal pelayanan seperti itu, asal kerja gitu ya. Atau yang terakhir, yang ketiga, kita merasa pintu sudah tertutup, kita sudah maksimal Kak, tapi kayak seperti tertutup. Ya udah gue nggak bisa berubah nih. Ya, kita bahas satu persatu yuk. Mengapa kita perlu di-upgrade? Yang tadi pertama kondisi tetap, slide berikutnya. Sebelum ini, padahal Alkitab bilang, balik kembali tadi. Kayak tadi gambaran bintang. Di Filipi 2:15
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Padahal Alkitab panggil kita bukan untuk menjadi mediocre, bukan untuk menjadi orang yang tetap begitu aja. Tapi Alkitab panggil kita untuk menjadi bintang-bintang. Untuk bercahaya seperti bintang-bintang. Karena Alkitab jelas, Matius 5 bilang bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Kita sudah jadi garam belum? Pertanyaan saya. Saya ulang ya. Alkitab kan bilang di Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, kamu sudah jadi terang atau belum gitu ya? Atau saya balik yang saya pinjam marga Kak Sofi ya. Kak Sofi kan nama Sofia Karubui gitu, benar ya? Kak Sofi sudah menjadi Karubui atau belum? Sudah. Karena namanya Karubui. Kita juga sama. Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Sudah jadi terang belum? Sudah. Tinggal masalahnya adalah kita mau nggak bercahaya atau tidak gitu loh. Itu aja tinggal masalahnya. Sama kan di ayat ini gue bilang, sehingga kamu bercahaya, supaya kamu bercahaya. Ingat, kita ini terang. Kita harus bercahaya. Kita nggak mungkin bercahaya kalau kita ada di bawah, kita nggak mungkin bisa bercahaya. Kalau kita di sekolah kita nggak pintar, kita nggak bisa bilangin, lu ke gereja kayak gue rajin, nilai gue biasa-biasa aja. Kan nggak mungkin gitu kan. Lu ke gereja rajin kayak gue, kerjanya biasa-biasa aja, kan nggak mungkin juga. Tapi kita harus berusaha menjadi diri yang terbaik. Kita harus berada di atas supaya kita bisa memberkati orang lebih banyak. Bukan berarti kalau saya masih di bawah, boleh nggak? Kita nggak bisa memberkati, nggak begitu juga. Tuhan panggil semua orang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Tinggal masalahnya kita mau apa enggak gitu ya. Yang kita bahas di sini, kita mau diminta untuk bercahaya. Kita lanjut slide berikutnya. Tadi tetap takut akan berubah. Matius 25:21. Ini kisah tentang perumpamaan 5, 2, 1 talenta gitu ya. Di mana ada seorang yang mau pergi, dia kasih 5 talenta, 2 talenta, sama 1 talenta kepada hamba-hambanya gitu ya. Ketika dia pulang, dia menagih nih. Pertama, ini pada hamba yang pertama. Maka tuannya bilang, jadi hamba pertama datang dikasih 5 talenta, balik lagi dibawa berapa? Bawa berapa? Bawa 10 jadi ya, 5 plus 5 gitu ya. Oh, kalau nggak tahu repot juga nih, nanti berarti saya di teens juga mesti banyak ngajarin juga ya. Kan saya juga dari teens. Di sini ada anak-anak didik saya di teens. Jadi kan harus dari ABI ke teens ke youth gitu ya. Jadi apa yang nggak bisa di youth juga tanggung jawab kami di ABI dan di teens tentunya gitu ya. Bawa 5, bawa 10, 5 plus 5 gitu ya. Tuhannya bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Coba bantu saya buka di Matius 25:26. Operator bisa bantu? Ada di sini 26. Atau kita buka yuk Matius 25 ayat 26. Biar kita buka Alkitab juga ya. Matius 25 ayat 26. Kita melihat apa kata si tuannya itu kepada hamba yang diberikan 1 talenta. Ini diberikan 1 talenta ini saking sayang sama tuannya gitu kali ya. Duitnya disimpan. Terus tuannya bilang begini, di ayat 26 tuannya bilang begini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi kan dibilang, hai kamu hamba yang baik dan setia. Ketika hamba yang satu ini, karena dia datang bawa, nih Tuhan, aku tahu Tuhan menabur di mana Engkau tidak menabur, bla 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 segala macam. Aku takut, aku simpen, aku balikin Tuhan. Udah ngatain gitu ya. Kan itu kan kayak ngatain Tuhan tuh, Tuhan jahat, bla 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 segala macam. Terus dia aku balikin nih Tuhan. Maka Tuhannya bilang, kayak kamu hamba yang jahat dan malas. Lawan kata dari ini nih, baik lawan katanya jahat, betul ya. Setia kata malas ya, bukan rajin. Dia bilangnya gitu kan, hamba yang jahat dan malas. Kalau yang pertama hamba yang baik dan setia. Hamba lebih dituntut kesetiaannya. Orang yang setia pasti rajin, betul ya. Orang setia pasti rajin. Jangan sampai kita sama seperti hamba yang nerima 1 talenta ini. Kita bilangnya, oh Kak, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa. Jadi kita nggak berani berubah, gitu ya. Kita nggak berani karena kita bilang kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Pertama kita tidak bisa, kita keadaan tetap itu. Kenapa kita tetap? Jadi kita nggak mau berubah karena kita nggak melakukan apa-apa, teman-teman. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, 1 talenta itu kalau kita hitung berapa rupiah? Ada yang tahu 1 talenta berapa rupiah?
Atau buka kamus Alkitab, 1 talenta berapa rupiah? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Kalau saya buka kamus Alkitab ya, karena kan saya juga buka di sini nih. Di Alkitab yang buku ini ada tuh. Kita bisa buka 1 talenta berapa dinar? 6.000 dinar. 1 dinar berapa rupiah? Berapa rupiah? Di situ di Alkitab bilang nggak ada rupiah memang, cuma dibilang upah satu orang hari bekerja. Ya, saya ulang ya. Hamba ini dikasih 1 talenta. 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu setara dengan upah 1 hari orang bekerja. Kalau kita itu secara rupiah, di Jakarta ini kurang lebih 200.000 orang upahnya per hari. Berapa duit teman-teman? 200.000 kali 6.000 berapa? 1,2 M. Bisa bangun lantai 6. Gede teman-teman. 1,2 M. Kalau kita hitung dari jumlah harinya, kalau kita bekerja anggaplah sebulan 25 hari kerja gitu ya, setahun 300 hari kerja, kalau 6.000 dinar, 6.000 hari kerja berarti kita butuh waktu 20 tahun bekerja. Siapa di sini sudah bekerja 20 tahun? Saya ngangkat tangan karena saya belum bekerja sampai 20 tahun. Saya nyaris 20 tahun. Ada di sini yang bekerja sudah lebih dari 20 tahun? Belum pernah ada. Hamba ini dikasih 1 talenta. Kalau kita menggambarkan, dia dikasih 1,2 M. Terus dia bilang, aku gak bisa buat apa-apa dengan 1,2 miliar teman-teman. Males banget orang itu. Jangan sampai itu kita. Kita bilang, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Aku nyanyi aja fales. Khotbah gregetan. Grogi gregetan lagi. Terima tamu aja kita gak bisa. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan gak pernah kasih kita 0 talenta. Paling tidak 1 talenta. 1 talenta itu digambarkan, tadi saya bilang 1,2 miliar. Atau kamu bekerja 20 tahun kalau gajinya UMP. 20 tahun kamu bekerja tanpa makan, tanpa perpuluhan tentunya kan, itu buat sebuah itu tuh 1,2 M kan. Kamu dapat duit gak bisa buat apa-apa, itu 20 tahun. Ini Tuhan kasih gratis truk. Terus kita bilang, aku gak bisa apa-apa Tuhan. Maka Tuhan gak salah bilang gitu, kamu jahat dan malas. Jangan sampai itu buat saya dan kalian. Kita cek, kita gak mau berubah, jangan-jangan kita gak ngapa-ngapain. Ya slide berikutnya, dengan duit 1,2 M kita bisa buat apa? Wah, kita bisa beli franchise kopi kenangan, kurang lebih 500 jutaan harganya. Bisa dua toko tuh punya ya. Kita bisa toko Mixue apa Mixu nih? Saya bacanya Mixue. Yang benar katanya Mixu ya, saya nggak tahu mana yang benar lah. Ini orangnya kata 800 jutaan. Atau kita bisa beli rumah, investasi rumah. Saya bukan jualan rumah di sini. Ini kebetulan saya ambil dari internet aja ya teman-teman. Kita bisa beli rumah di Park Serpong, perumahan yang lagi hits katanya, gitu ya. Bisa beli rumah tuh harganya macam-macam tuh. Kita bisa banyak lakukan segala hal dengan 1,2 miliar teman-teman. Ini cuma perumpamaan diumpamakan kalau kita punya duit 1,2 M berbanding dengan talenta yang Tuhan kasih buat kita. Saya pernah dengar ada pembicara bilang begini. Tempat terkaya di bumi adalah di mana teman-teman? Apakah di ladang minyak? Apakah di ladang emas? Apa di mana? Tempat terkaya di bumi. Yang saya kaget dia bilang apa di mana? Ada yang tahu? Dia bilang di kuburan. Saya bilang di kuburan. Kok bisa banyak orang kaya di situ gitu kan? Apa bisa tempat terkaya? Karena dia bilang seringkali banyak orang yang punya kemampuan nggak pernah dilakukan di bumi ini. Disimpan semua sendiri sampai dia mati. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang seperti itu teman-teman. 1 talenta Anda bisa mengubah dunia, bisa mengubah hidup Anda, mengubah keluarga Anda. Pakai itu teman-teman. Yang kedua, kenapa kita takut berubah? Wahyu 3:16 bilang begini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Atau kita yang kayak kedua, kita awalnya nggak mau bekerja, saya takut, itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja nih, kita kerja sih, kita akan melakukan sesuatu, tapi kita asal-asalan teman-teman. Kita asal-asalan, pelayanan, tugasin Kak Kevas, tugasin Kak Sofia atau Kak Hizkia, asal-asalan. Tapi tadi saya senang sama teman-teman yang ada di sini pelayanan di panggung. Kalian lakukan coba berusaha untuk berikan yang terbaik, ya. Terus berikan yang terbaik walaupun ya kita kan pelayanan bukan buat orang, tapi buat Tuhan. Seberapapun orang yang kita layani nggak apa-apa. Kita melayani buat Tuhan yang punya semua orang, gitu ya. Balik lagi. Kita bekerja tapi kita asal-asalan. Ini ayat ini kan memang Tuhan bilang di jemaat Laodikia gitu ya. Aku tahu pekerjaan kamu, tapi kamu suam-suam kuku, kamu nggak panas, kamu nggak dingin gitu loh. Kamu tahu arti nggak panas nggak dingin ya? Coba slide berikutnya. Kalau kita mau makan, slide berikutnya. Nah, sini ada yang puasa nggak?
Maaf ya kalau ada yang puasa ya, saya kasih gambar makanan ya. Kalau kita makan Indomie, mie instan gitu ya, nggak ada pesan sponsor. Kalau kita makan mie instan nih, enak kayak gini kan ada ngepul, asap-asapnya. Atau satu udah dingin, udah sejam kemudian baru kita makan. Kita nggak mau teman-teman, kecuali kita kelaparan ya, nggak ada makanan lagi. Kalau udah pilihan kita pasti nggak mau, kita masak baru lagi mendingan. Atau kita lagi mau minum kopi dingin, udah berdewan cair semuanya, kita minum udah kagak enak. Seperti itulah kita, kalau Tuhan bilang, kalau kamu suam-suam kuku, Tuhan enak. Ya kayak kita aja, kita minum. Kita juga enak teman-teman, kita buang. Kalau kita makan Indomie juga yang mie instan yang hangat gitu, nggak hangat, kita juga nggak mau teman-teman. Apalagi Tuhan teman-teman. Coba kita koreksi diri kita. Yang tadi pertama, kita mungkin nggak malas, kita bekerja nih. Tapi kita yang kedua, kita bekerjanya asal-asalan. Kalau saya seorang pekerja, saya datang jam 8, pulang jam 5, setelah jam kerja, main lah ini segala macam. Kalau ada bos baru kerja segala macam, kita asal-asalan. Kalau kalian belajar di sekolah, kalau lagi sekolah, ini kuliah ya, maaf ya. Yang kuliah atau kalau ada yang kuliah bersyukur bisa kuliah. Kalau yang kuliah kita kuliah yang benar, belajar yang benar. Nyari duit sekarang nggak gampang. Buat teman kita semua sudah bekerja tentu mengalami, nggak gampang kita bekerja. Kerja yang benar, jangan sampai kita asal-asalan. Ya teman-teman, kita anak Tuhan dipanggil. Seberapapun Anda yang ada di sini, seberapapun kita, kalau kita semua bisa bekerja maksimal, kita percaya bangku-bangku kosong ini akan Tuhan penuhi. Melihat kehidupan kalian. Seperti itu, amin ya. Berikutnya, apalagi yang kita lakukan? Yang ketiga, Matius 7 ayat 7 bilang begini, mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu. Atau yang ketiga, kita seringkali merasa, Tuhan, aku udah bekerja, aku udah maksimal, aku udah lakukan segala sesuatu, aku gak malas-malasan, aku juga gak suam-suam kuku Tuhan, aku sudah lakukan semua yang terbaik. Tapi kok seperti kayak pintu mentok ya, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi ya, seperti mentok semuanya. Yesus bilang di Matius 7:7 bilang, ketuk pintunya, aku bukain. Seringkali kita nggak pernah ketuk pintu. Seringkali kita menilai maksimal menurut versi kita, dan kita melakukan semuanya menurut kemampuan kita, menurut apa yang baik menurut kita. Kita secara nggak langsung nggak mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi di ayat berikutnya bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita pilih, kita mau yang mana teman-teman? Kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak? Kalau kita merasa pintu tertutup, jangan-jangan kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita merasa seolah-olah semua tertutup, maka kita nggak mau berubah. Kita nggak mau berubah. Kita tetap aja di situ. Ya, kita koreksi. Apakah yang pertama kita malas, atau yang kedua kita bekerja tapi asal-asalan, atau yang ketiga kita sudah maksimal tapi kita pintunya tertutup karena kita nggak mengandalkan Tuhan. Itu penyebab pertama kita perlu di-upgrade kondisi suatu keadaan yang tetap. Kenapa kita perlu di-upgrade? Yang kedua, kondisi seperti apa kita perlu di-upgrade? Tadi kan semua serba tetap semua gitu ya. Jadi kita perlu upgrade diri kita. Ini kan kita lagi bahas tentang upgrade diri ya. Yang kedua, tentang semuanya berubah. Saya bilang ada kebutuhan. Kalau misalnya contoh kebutuhan, saya sebelum menikah saya hidup buat sendiri, buat orang tua. Ketika saya menikah, saya mesti menghidupi istri saya, lalu punya anak dan bla 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 segala macam. Tentu kebutuhan berubah. Saya harus mengupgrade diri saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Kalau teman-teman yang belum berkeluarga, Anda harus mengupgrade misalnya, adik Anda perlu kuliah, orang tua Anda misalnya lagi punya masalah di pekerjaan, Anda harus membantu orang tua Anda harus upgrade diri Anda. Itu karena perubahan itu. Yang kedua karena lingkungan. Lingkungan saat ini saya lihatnya memang kami melihatnya memang makin lama dunia itu makin seperti yang kita bilang ya, makin jahat, makin mementingkan diri sendiri, makin egois dan segala macam. Media sosial itu mendukung itu semua. Betapa kita lebih mementingkan diri kita sendiri, menampilkan apa yang terbaik di media sosial semuanya. Itu ya perkembangan zaman yang kita nggak bisa hindari, tapi kita bisa kelola. Yang berikutnya situasi global. Minggu lalu kalian bahas tentang info ini ya, info bonus demografi ya, gitu ya. Di bonus demografi itu tentu banyak orang yang angkatan kerja gitu ya. Artinya mencari kerja lebih banyak saingannya. Bos saya kirim suatu video yang kan masa ini kan adalah masa-masa kita penilaian setiap tahun gitu ya, perubahan salary dan segala macam. Terus beliau kirim video gitu kan di semua timnya gitu kan.
Kalau kalian punya pekerjaan, syukurilah. Karena nggak semua orang bisa bekerja. Karena banyak orang yang mengantri pekerjaan Anda. Kalau kalian baca video itu, apa yang Anda artikan? Kalau kita mikir negatif gitu ya, wah gue gak ada gaji misalnya gitu kan, gak dapat bonus nih gitu kan. Itu kalau kita mikir negatif. Tapi kalau kita berpositif, betul loh, kita bersyukur kalau kita punya pekerjaan. Saya bilang sama tim saya di kantor, kamu lebih pilih pusing di kantor saya cerewetin, atau kamu lebih pusing dicerewetin orang-orang istri kamu karena kamu gak punya kerjaan. Setiap hari kita bingung, gue mau kemana ya, nyari kerja di mana ya, atau kita pusing, kita ke kantor nih, gue pusing nih ketemu Pak Ronaldo, omelin segala macam, pilih mana? Ini bukan ancaman, tapi realitas. Saya gue orang yang tahu diri ya, kalau orang kerja bener nggak mau diomelin dong, ya kan nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak saya baiknya cuma di sini doang gitu kan, nggak ya. Tapi kita harus tahu kondisi ini gitu ya. Kondisi apa lagi global tuh? Ada perdagangan bebas, banyak orang asing masuk tanpa bla bla bla, masuk aja langsung tuh. Mungkin di kantor Anda banyak teman-teman yang asing dengan gaji yang kurang lebih sama, mungkin dia lebih pintar, lebih rajin. Oh, kita harus upgrade diri teman-teman. Kalau kita ketinggalan, gitu ya. Atau sekarang lagi krisis ekonomi, nggak semua perusahaan bisa menaikkan gaji karyawannya. Kalau kita masih bisa bekerja, bersyukur. Dan kalian pilih investasi yang tepat buat Anda. Jangan foya-foya, mau jalan-jalan lah, mau apa, beli baju gini itulah, dipilah keuangan yang Anda dapat. Saya di sini nggak bahas teknis masalah itu karena kalian sudah besar ya. Saya lebih sisi kita dari orang Kristen, apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya. Tadi ada dua hal tadi ya. Mengapa kita perlu di-upgrade? Yang pertama tadi apa? Keadaan tetap. Semua keadaan tetap harus dirubah, harus di-upgrade supaya kita bisa mencapai apa yang terbaik dari diri kita. Yang kedua, karena perubahan, kita harus berubah. Kita buka ayat berikutnya. Perubahan seperti apa Kak? Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita berubah, yes harus, tapi ada patronnya seperti ini, supaya kita mengenal kehendak Allah, supaya kita tahu apa terbaik dari diri kita. Best of me kita apa? Yaitu kita tahu dari Tuhan ya. Setelah kita tahu mengapa kita perlu di-upgrade, karena kita belajar ada cara-cara bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita. Yang pertama, kita harus punyain teman-teman, sadar kita butuh. Kalau kita nggak sadar susah lah teman-teman. Sama seperti gimana cara kita bertobat, lu harus sadar. Kalau nggak mungkin. Kita mau khotbahin, kita mau bilangin, kita mau kasih teladan segala macam pun, kalau dia nggak sadar, sulit teman-teman, sulit. Tuhan nggak memaksakan orang. Tuhan mau dari orang itu sendiri untuk dia sadar berubah. Kita lihat kisah anak yang, coba berikutnya terus, anak yang hilang. Lukas 15 ayat 17 bilang begini. Ini kisahnya tentu kalian sudah tahu semua ya. Tahu kan ya tentang anak yang hilang ya. Ada seorang bapak punya berapa anak? 3 apa 2? 2 anak ya. Ini saya sambil ini belajar cari tahu nih. Buat nanti buat kami Kuditins gua koreksi diri juga untuk bisa membekali lebih tepat gitu ya firman Tuhan buat kita semuanya. Berapa anak? 2 ya, 2 anak ya. Terus dari 2 anak ini yang minta warisan siapa? Si bungsu apa si sulung? Bungsu ya, si bungsu anak yang luar biasa nih saya bilang. Bapaknya masih hidup minta warisan gitu. Luar biasa, kurang ajar maksud saya gitu ya. Terus dia minta warisan tuh, dia minta warisannya, terus dia pergi gitu kan. Singkat cerita gitu, dia pergi, dia foya-foyain gitu ya. Dia foya-foyain, dia habiskan, tiba-tiba timbul berencana kelaparan dan dia mau makan. Lihat nih ya, nih dari seorang anak orang kaya gitu ya, dia cuma 2 bersaudara. Karena kenapa saya bilang dia anak orang kaya? Karena dia waktu dia dalam keadaan sangat terpuruk, dia sadar betapa banyaknya orang bapak, kan dibilang betapa banyaknya orang upahan bapakku tuh. Berarti bapaknya punya banyak orang gitu loh. Itu anak orang kaya berarti. Dia berkelimpahan makanannya. Di sini dia mau makan makanan, susah teman-teman. Mau makan apa dia? Makan makanan orang? Bukan. Makan makanan babi. Main teman-teman ya. Dari seorang yang sangat mungkin derajatnya tinggi, mungkin dia punya banyak dia punya banyak orang upahan, dia mungkin punya banyak ternak gitu ya. Dia makan tinggal milih seperti itu. Tapi harus mau makan makanan babi, maaf ya, mau makan makanan hewan ini nggak boleh. Bayangin teman-teman. Kalau sampai keadaan begitu dia nggak sadar juga, keterlaluan saya bilang. Jangan sampai kita di bawah Tuhan seperti keadaan seperti ini. Sampai kita benar-benar di bawah banget, kita baru sadar bahwa kita salah, bahwa kita butuh perubahan, kita butuh upgrade diri kita.
Jangan sampai seperti itu. Saya juga sama buat saya, jangan sampai seperti itu. Sampai Tuhan bawa sampai titik terendah. Tuhan gak pengen kita di titik terendah, tapi kalau Anda dibilang gak bisa-bisa, Tuhan mungkin izinkan seperti itu, supaya kita berubah. Supaya best of me kita nih, best of you-nya Anda, muncul di situ teman-teman. Sadar, kita butuh perubahan, ya. Si anak bungsu ini pulang. Dia sadar, dia tahu, oh di rumah bapakku banyak banget orang-orang yang dipeduli sama bapaknya. Dia tahu, dia pulang, dibalik ke tempat bapaknya. Kalau kita lihat, dia posisinya bukan lagi tetap lagi nih. Dia udah downgrade, benar-benar downgrade. Dia balik supaya posisinya sama dulu nih. Bukan di atas lagi, sama dulu nih. Sama seperti dulu minimal. Bahkan dia bilang, aku jadi orang opahan aja deh. Kalau kita pakai grafik ya, awalnya mungkin di sini ya, nggak begini jadi anak nih. Terus dia foya-foya yang jadi abis sampai ke bawah. Terus dia sadar di sini nih. Terus dia mau bilang, dia pulang, saya mau jadi orang upahan aja deh. Sampai sini lagi nggak? Nggak, mungkin sampai sini. Karena orang upahan dia bilang. Lihat ya betapa dia karena nggak enak hati sama bapaknya, dia merasa bersalah sekali. Tapi bapaknya itu perumpamaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus kasih. Bapaknya, kamu balik. Bahkan bapaknya bilang di situ di ayat berikutnya dibilang bapaknya itu menyiapkan pakaian terbaik. Lembu tambun itu sembeli. Bahkan kata-katanya lembu tambun itu dia seperti menyiapkan lembu itu ketika anaknya kembali. Lihat hati Bapa kita di surga. Sama seperti itu teman-teman. Dia tunggu kita semua untuk kembali. Mari kita semua sadar yang pertama. Kita perlu di-upgrade, saya perlu di-upgrade, Anda semua perlu di-upgrade. Kecuali kita sudah sempurna, tadi saya bilang ya. Kalau kita sudah sempurna, kita nggak perlu di-upgrade. Kalau kita belum sempurna, kita harus di-upgrade. Yang kedua, fokus pada tujuan Tuhan. Kalau saya slide berikutnya, lanjut. Saya kalau kata-kata tujuan nggak pernah lepas dari kata-kata ini. Ini mungkin udah nggak asing buat kita semua di sini ya, di Youth Arrow Generation ini. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Saya mungkin cerita sedikit tentang awal mula Youth terjadi. Kurang lebih 18 tahun yang lalu, saya bersama beberapa orang dipercaya oleh gembala di sini. Jadi saya bersama Kak Joni Taslim kalau masih ingat, Kak Poltak, sama Kak Desi Mulyawati. Jadi kami berempat ditunjuk untuk mengorganisasi, itu namanya masih RBIP, masa terakhir saya gitu ya, di tahun 2006 akhir gitu ya, kurang lebih gitu. Karena di zaman saat itu perkembangannya memang kaum remaja itu lebih ke ibadah yang nggak masuk kelompok, tapi yang rame-rame gitu ya. Terus butuh identitas nama yang lebih dalam kutip lebih keren gitu kan, seperti itu ya. Arrow Generation ini terjadi juga berkat, di sini nggak ada Kanini, berkat kerendahan hati Kanini juga. Kanini saat itu sebagai ketua PBI, Pemuda Bethel Indonesia gitu ya. Karena kita harus dilebur, harus gabung nih antara remaja sama PBI gitu ya. Kanini bersedia untuk menjadi bagian dari kita. Jadi kita jadilah namanya jadi Youth seperti itu ya. Terus nama Arrow Generation dari mana? Arrow Generation ini sebenarnya awalnya saat itu memang kita cenderung anak muda terkesan kita nggak punya arah yang jelas, anak yang bukan ngaco ya, maksudnya mau jadi apa, ngeflow aja kak. Itu kan zaman lu kita itu Kak Sofia ya, semuanya ikut ngeflow bahasanya seperti itu. Ngeflow itu kadang-kadang juga nggak bagus teman-teman ya. Tuhan kasih hikmat buat kami untuk ini awal sebenarnya suatu kegerakan yang program kerja kami selama nanti beberapa tahun ke depan namanya Arrow Generation. Akhirnya puji Tuhan usul Kak Joni kalau nggak Kak Poltak saya lupa, dijadiin nama youth kita, namanya Youth Arrow Generation seperti itu. Kurang lebih gitu ya kisah kita tentang Arrow Generation. Berkali khotbah saya, apa hubungannya Kak? Ya ada dong, namanya Arrow Generation. Anak muda yang punya tujuan. Kita punya tujuan. Tadi bagaimana kita berubah? Fokus pada tujuan dari Tuhan. Kalau kita, ini cerita yang udah klasik sebenarnya. Kalau kita mau tahu apa fungsi piano ini, tanya sama pencipta piano, katanya gitu kan. Kalau kita mau tahu fungsi handphone ini, tanya sama yang punya yang ciptain handphone. Kalau kita mau tahu buat apa kita tanya sama yang ciptain kita dong, gitu. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kita buat apa? Kita untuk apa? Saat Nuh bikin bahtera, dia diajak sama orang, lu bikin bahtera di mana Nuh? Di pelabuhan? Enggak. Di mana? Danau? Enggak. Di mana? Di gunung. Aduh.
bikin perahu di gunung teman-teman, sama kayak kalian bikin pesawat terbang di laut gitu kan. Kan suatu hal yang konyol saya bilang seperti itu. Tapi Nuh fokus sama apa yang Tuhan suruh teman-teman. Dia nggak peduli. Ejekan orang segala macam. Dia bangun batu itu lama loh. Dia bangun batu tuh hampir 100 tahun kalau saya nggak salah baca. Lama loh itu. Tapi dia tetap fokus sama tujuannya dia. Saat Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, kamu akan jadi kepala, kamu matahari, bulan, 11 bintang akan nyembah kamu. Kalau dia nggak fokus sama Tuhan, dia akan gagal. Kalau kita punya tujuan, itu membuat kita akan tahu, oh gue harus berubah kemana. Harus jelas teman-teman. Selain kita sadar kita butuh berubah, kita harus punya fokus, kita jelas. Tuhan suruh kita kemana. Cara gimana kayak cari tahu sama Tuhan. Kita nggak ada yang tahu. Paling simpel, apa yang paling kamu senangi kalau kamu lakukan itu mungkin panggilan Anda. Kalian geluti itu. Satu panggilan dan sebelah satu talenta itu cukup buat menghidupi kita. Ya, kalau dulu saya ingat kisah, tahu ada ingat nama Michael Schumacher, seorang tukang sepatu, enggak ya, Schumacher gitu ya. Michael Schumacher seorang pembalap F1. Dia sebenarnya nggak hobi balap, dia hobi main bola. Dia mau main bola. Ketika dia main sepak bola, istilahnya dia cedera. Akhirnya nggak jadi pemain sepak bola profesional. Akhirnya dia membalap. Bersyukur dia cedera loh. Kalau nggak ada nama Michael Schumacher. Kalau mau cek di internet, siapa itu Michael Schumacher? Dia salah satu legenda pembalap F1. Kalau nggak ada legenda seperti Michael Schumacher. Kalau dia nggak tahu panggilan yang sebenarnya. Satu aja teman-teman cukup buat kita mengubah dunia. Cari tahu yuk apa fokus kita. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita buka ayatnya, ayatnya sudah terkenal juga. Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini sebenarnya pasal tentang berbicara tentang hubungan suami istri, anak ke orang tua ke anak, dan orang hamba ke tuannya gitu ya. Ada ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Berkesan kalau iblis pakai kalimat ini, tuh kan Tuhan lu tuh posesif banget gitu. Kalau bahasa anak sekarang itu kali ya, posesif banget. Apa-apa buat Tuhan. Mana buat Tuhan, buat lu sendiri mana? Mana me time lu, mana segala macam waktu buat lu pribadi. Kok Tuhan egois ya? Kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa saat di Taman Eden, Tuhan bilang apa sama dia? Ini saya suka cerita, ingetin sama anak-anak saya. Saat Tuhan bilang dengan Adam dan Hawa, Tuhan bilang begini ya, dengerin ya. Pohon semua di sini boleh kamu makan, semua boleh kamu makan, kecuali yang tengah nih jangan dimakan, gitu kan, kalau lebih gitu ya, benar nggak ya? Kalau nanti koreksi ya, dibaca di Alkitabnya, Kejadian 2 kalau saya nggak salah, atau 3 gitu ya. Semuanya boleh kamu makan, kecuali yang tengah nih jangan ya, gitu ya. Ketika si ular datang tuh, si iblis datang, dia bilangnya apa? Bukankah semua pohon dalam taman ini kamu nggak boleh makan? Benar nggak? Dia ngomong begitu loh. Bukankah semua pohon dalam taman ini kamu nggak boleh makan? Si Hawa bilang enggak, boleh kok, cuma yang ini doang yang nggak boleh gitu. Iblis sering puter-puter teman-teman. Kalau kita anggapnya, saya contoh gampang, kamu ke food court Puri Indah Mall di Food Ring. Saya bilang kamu boleh makan semuanya, boleh, kecuali jangan makan afung ya, misalnya gitu ya, haram, misalnya gitu loh, bercanda ya. Jangan makan afung misalnya. Kok boleh makan semuanya? Terus datang misalnya siapa tuh, yang musuhnya saya misalnya. Lu nggak boleh makan semua di sini kan? Nggak boleh kan, bener kan? Padahal saya bilang boleh makan semuanya, kecuali yang ini. Kita seringkali terkecoh sama itu Tuhan, teman-teman. Kita kalau bilang ikut Tuhan nggak bisa bebas, nggak bisa ngapa-ngapain. Salah teman-teman. Ikut Tuhan justru Anda bisa ngapa-ngapain. Anda bebas, kan Alkitab bilang Anda dimerdekakan. Berarti merdeka boleh ngapa-ngapain, tapi bertanggung jawab tentunya. Kalau kita ikut Tuhan, kenal Tuhan dan benar-benar dengan dekat, kita kenal siapa Tuhan, kita tahu siapa itu Tuhan, apa yang kita lakukan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak mungkin melenceng. Saya ulang ya, kalau kita kenal Tuhan, dekat sama Tuhan, kita tahu maunya Tuhan, apapun yang kamu lakukan pasti benar di mata Tuhan. Karena kita lakukan benar sesuai firman Tuhan. Makanya ikut Tuhan, saya bilang justru dibalik sama setan. Kita boleh bebas. Kalau kamu nggak bersalah, kamu ketemu siapapun orang, kamu akan takut. Kita nggak salah. Kalau kita salah, kita ketakutan. Gue nih nyuri ini nih, gue nih bohong sama dia nih, gue nyontek lah apa segala macam, gue korupsi di kantor nih. Kita ketakutan sendiri teman-teman. Tapi kalau kita benar, kita nggak akan takut teman-teman.
Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak akan takut. Ayat berikutnya, slide berikutnya, sorry. Yohanes 15 ayat 7. Ini saya lihat kalimat ini ya. Ini saya bilang kemarin sama teman-teman anak-anak di kelas SMU. Kata-kata Yesus yang penuh romantis. Dia di kisah-kisah. Bahkan ini sebenarnya di malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Oh bayangin ya, dia kalau orang yang bentar lagi mau eksekusi mati, dia masih bisa kasih kata-kata romantis ke muridnya. Yesus kita hebat, teman-teman. Yesus bilang begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Saya bacain ya. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulang ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa? Minta ini aja ya. Minta sedikit aja ya. Alkitab bilang apa? Yesus yang bilang apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki loh. Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya percaya, tadi saya bilang tadi, kalau orang yang tinggal dalam Tuhan, dia mintanya nggak macam-macam, teman-teman. Makanya Alkitab dengan tegas bilang, apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki, kamu pasti menerimanya. Pak Weller nyanyi ada lagunya begini, apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, Bapa pasti berikan. Apa saja yang ku minta dalam nama Yesus, diberikan bagiku. Ayatnya ini. Beliau juga bilang, ada ayat depannya ini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalammu. Minta apa aja, teman-teman. Kita jangan kalah sama setan. Kamu nggak boleh kan ini itu? Boleh. Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh. Selama kita tahu. Kalau kita tinggal dekat sama Tuhan, kita tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini salah, ini benar, ini salah. Yang keempat, yang terakhir. Jangan pernah berhenti. Ayatnya di Kejadian 19 ayat 4 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah sekarang, larilah, selamatkanlah nyawamu dan janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan dan larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ini peristiwa tentang Sodom dan Gomora ya, ketika Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ada kata-kata dia bilang jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Kalau kita dalam proses upgrade diri, jangan pernah berhenti, teman-teman, sampai Anda sampai titiknya yang sempurnanya itu. Jangan pernah berhenti. Kapan Kak kita tahu, Kak? Kamu pasti akan tahu sampai saatnya itu. Masing-masing beda. Tapi kita harus tahu, jangan pernah berhenti. Kita pernah sering lihat ini gambar ilustrasi, ada orang menggali tambang. Terus dia mencari mutiara. Dia tinggal tambang, tok, tinggal sedikit lagi nih. Dia berhenti, tinggal dikit lagi. Kita jangan pernah berhenti, teman, sampai kita mendapatkannya. Jangan pernah berhenti. Jangan menoleh ke belakang. Seringkali kalau kita menoleh ke belakang, itu melemahkan kita. Kita seringkali bilang, aku nggak layak Tuhan, aku begini, aku begitu, aku begini. Kalau kita sudah jadi tiang garam, nggak ada waktu untuk berubah, teman. Nggak ada kesempatan kedua. Kayak istri Lot ini, nggak ada kesempatan kedua. Dia tetap jadi tiang garam. Ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Terus jangan pernah berhenti sampai kita mendapatkannya. Kalau Yusuf berhenti, dia akan jadi raja penguasa di Mesir. Kalau dia menjadi penguasa di Mesir, dia juga masih menaruh dendam sama orang-orang yang jahat sama dia. Contoh siapa? Istri Potifar. Dia udah jadi penguasa tuh. Dulu orang-orang yang jahat ini dia akan bisa tangkap, bisa dipenjarakan sama Yusuf. Tapi Yusuf enggak gitu. Bahkan ketika datang si sanak saudaranya yang membunuh dia terima mereka, teman-teman. Kalau Daud juga berhenti. Ketika Daud udah pemilih, kalau saya baca kisah Daud, saya sangat senang dengan tokoh yang namanya Daud ini. Kalau Daud berhenti, waktu dia diurapi menjadi raja, umur berapa dia? Kurang lebih 17 tahun. Setelah peristiwa itu, adalah peristiwa Goliat datang. Betul ya? Kalau kita baca Alkitab itu di 1 Samuel 16 kalau saya nggak salah. Habis Nabi Samuel mengurapi Daud, ada peristiwa tentang Goliat datang. Siapa yang berani melawan Goliat? Nggak ada yang berani kecuali Daud. Kalau Daud berhenti sampai orang diurapi Tuhan, nggak boleh melawan tentara ini, gue pasti bisa kalah segala macam dan bla 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 nya. Dia nggak akan bisa kalahkan Goliat.
Even saat dia sudah menjadi raja, kalau Daud berhenti untuk mengupgrade dirinya saat dia berdosa dengan Batsyeba, saat dia ditegur oleh Nathan kalau saya nggak salah ya, saat dia ditegur oleh Nabi, kamu salah. Dia tegurnya di depan orang loh. Daud nggak beralasan bla 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 bla. Iya aku salah, maafin aku. Dia seorang raja. Bahkan Daud di Mazmur, saya lupa 50 atau 51, dia bikin lagu. Dia bilang lagu pengakuan Daud karena dia berzina sama Batsyeba. Terus dia bilang sama pemimpin pujian, nyanyiin. Oh bayangin ya, seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan, dia berbuat dosa, dia suruh umumin ke orang lain, suruh nyanyiin, bukan suruh umpetin. Saya bilang Daud itu gila. Tapi dia lebih tahu, dia lebih takut. Orang yang diurapi Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Siapa? Saul. Betapa ketika Saul ditinggalkan Tuhan, begitu mengerikan hidup Saul. Daud gak mau seperti itu. Makanya dia bilang, gue gak peduli harga diri gue. Gue gak peduli gue sebagai raja atau bukan. Yang gue mau, jangan ambil pernah rohmu Tuhan dari diriku. Jangan pernah jauhi aku Tuhan. Gila Daud, saya bilang. Mohon maaf kata-kata agak kasar. Tapi agak sulit mengekspresikan tentang iman Daud ini. Orang yang luar biasa Daud. Di akhir khotbah ini kita mau rangkum. Tadi ada dua hal kita belajar. Mengapa kita perlu di-upgrade? Karena kita kondisi tetap. Kita takut berubah, kita melakukan pekerjaan biasa-biasa aja, kita merasa pintu sudah tertutup atau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, karena kita ada perubahan kebutuhan, lingkungan, sama situasi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengupgrade diri? Kita sadar pertama harus kita butuh perubahan. Yang kedua, kita fokus pada tujuan Tuhan. Yang ketiga, kita lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Yang terakhir, jangan pernah berhenti sampai Anda mendapatkannya. Buat tutup Alkitabnya, saya undang pemain musik sama well singers. Saya mau cerita tentang yang terakhir begini. Ada dua tokoh yang paling saya kagumi dalam Alkitab selain Tuhan Yesus ya. Di Perjanjian Lama tadi saya bilang Daud itu dipanggil bukan untuk menggembalakan 2-3 ekor domba. Dia dipanggil untuk menggembalakan umat Israel, umat pilihan Tuhan, dari zaman dia hidup sampai saat ini. Dari zaman hidup sampai saat ini. Saya sering dengar keturunan Daud yang ada dalam diri Yesus. Kalau Daud tidak mengupgrade dirinya, dia akan stop sebagai gembala 2-3 ekor kambing domba. Yang kedua di Perjanjian Baru, Paulus. Kalau Paulus nggak mengikuti panggilan Tuhan, kita nggak ada kitab sepenuh ini di Perjanjian Baru. Paulus betapa luar biasanya dia menulis banyak ayat. Bahkan saat di dalam penjara dia menulis lebih banyak surat untuk kita bisa baca dalam saat ini. Kalau nggak ada seorang namanya Paulus, kita nggak akan banyak punya isi hatinya Tuhan yang Tuhan tuangkan melalui Paulus. Paulus bahkan bilang Tuhan dia pernah minta usir nih utusan iblis ini yang menggocok aku. Dia udah minta 3 kali sama Tuhan, tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Siapa kita dibanding Daud dan Paulus? Kita nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau pilih kita yang nggak ada apa-apanya ini untuk kita bisa berbuat banyak buat yang lain.